مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan dulu kita membicarakan yaitu amrun ta'abbudiyun. Ini 11 baris halaman 8 dari atas ke bawah 11 baris. Pada pagi ini kita akan membicarakan amrun ta'akuliyun atau ma'ulul makna. Logika kita harus kita mainkan. Berarti di dalam ajaran Islam ini ada dua. Ada namanya amrun ta'abudiyun, perkara permasalahan yang tidak bisa logika kita pakai. Itu kebanyakannya berhubungan dengan keimanan. Apakah itu yang berhubungan dengan percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi dan rasul, percaya kepada para malaikat, percaya kepada Quran atau kitab suci, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qadar dan qadar. Ada 6 rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kitab suci. 4 yang kita percayai: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat, Zabur, Injil tidak bisa lagi sekarang kita percayai karena tidak ada bahasa aslinya. Dan setelah Al-Quran diturunkan, kitab yang lain tidak berfungsi. Wafat Nabi Adam, selesai syariat Nabi Adam. Wafat Nabi Nuh, selesai syariat Nabi Nuh. Wafat Nabi Hud, selesai ajaran Nabi Hud. Sampai Nabi Isa diangkat ke atas langit, selesai. Karena mereka diutus sesuai dengan masanya dan umatnya. Nah ini penting nih. Sedangkan Rasulullah Nabi akhir zaman, diutus rahmatan lil alamin. Dan semua umat di dunia ini mereka menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Enggak ada ajaran yang lain lagi. Enggak terpakai agama yang lain. Ditutup sudah dengan ajaran Islam. Wa may yabtaghi ghayra Islam dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbal min, seumuran kada diterima Allah lagi. Inna dina indallah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Harus hafal Quran. Al-yawma, hari ini, ujar Allah Ta'ala. Itu turun ayat haji wada, perpisahan terakhir Rasulullah memimpin haji, namanya haji wada. Setelah itu Rasulullah sakit-sakitan. Coba ini diceritakan di waktu maulid Nabi. Jangan lucu aja. Lucu udah habisnya, mengeramputkan kawai lucu. Karena zaman kita ini cari nang lucu aja. Ada berkualitas lagi kena penyampaian ilmu. Lucu aja dicari. Kan masyarakat kita pondasi ilmu ada lagi. Coba di ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, akmaltu lakum, aku sempurnakan kepada kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku telah sempurnakan kepada kalian nikmatku. Di mana sempurnanya nikmatku itu kata Allah? Wa raditu, aku ridho, kata Allah dalam firman-Nya. Aku, jar Allah, ridho. Wa raditu lakum, lawan kalian semua. Wa raditu lakumul Islam, agama Islam sebagai agama kalian. Berarti lain daripada Islam.
murtad kalian. Jangan terlalu toleransi kebablasan. Apalah paus dicium. Orang kesamaan juga baik. Bapak Ibu. Apabila selain agama Islam kita ridho Allah, bukan menghina. Ini kita sebagai orang Islam. Kada membaca ke Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Asyidda tegas, bukan bermusuhan. Kalau sudah agama lakum dinukum waliyadin. Adakah ajaran Islam menyuruh memusuhi agama lain? Kada ada. Yang ada jaga agama kita. Nah ini penting, logika mainkan juga. Dalil sudah muncul kan, sudah kan. Tinggal kita yang hadir nih belajar bujur-bujur agama Islam ini, dipelajari bujur-bujur. Ulun takutan orang pintar ngomong agama tapi kada paham juga. Nah kembali Bapak Ibu lagi. Ini kita main logika pagi ini, nah logika kita mainkan. Perkara-perkara yang berhubungan dengan keimanan gak bisa logika dimainkan, karena itu masuk kepada amrun ta'abudiyun, akal tidak bisa difungsikan. Seluruh agama yang lain dinasah, diamandemen. Semua nabi-nabi yang lain habis masanya, juga habis ajarannya. Diutus dari bangsa Arab yang sudah dikehendaki Allah, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dari orang Arab, yang menghendaki Nabi dari orang Arab Allah. Kenapa maka mengotak-atik orang Arab? Pada ketujuh kalau Nabi kan agama ini kan dari Arab. Agama ini bukan dari Arab, agama ini dari Allah Ta'ala. Nah ya Allah, karena orang kada belajar tauhid, kada mengerti dia. Agama ini dari Allah, pembawanya dari bangsa Arab yang dipilih oleh Allah dari bangsa-bangsa, yaitu bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu kasta yang tertinggi, pilihan. Nah kemudian logika kita dulu, yang memilih dari bangsa Arab adalah Allah. Allah menjadikan agama Islam ini agama yang terakhir. Allah mencari dan Allah memilih dari seluruh para nabi yang dipilih oleh Allah, tidak sembarangan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mungkin Allah salah memilih. Dari Abdullah, dari Aminatul Zuhriyah. Wah ini ada pulang yang muncul kata-kata, kan Nabi kita tuh kan membawa Islam guru. Ya kan Abah Mama Sidin kan belum Islam, berarti matinya kafir. Nah nih, berarti Rasulullah dari orang turunan kafir kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba yang belajar bujur agama, jangan pakai asumsi. Nang hadir mengkawa belajar pikir tahu tasawuf berkitab. Guru itu jangan kada berkitab. Membicara mahji semua orang bisa. Ini kitab mana dihadapi, dipahami bujur-bujur. Belajar pikir tahu tasawuf, jangan kada berkitab. Kitabnya tuh belajar si guru tadi karangannya jelas. Logika semua ini, asumsi semua ini. Kan Rasulullah diutus membawa ajaran Islam. Ya. Ibu Rasulullah wafat. Rasulullah kan membawa ajaran Islam 40 tahun umurnya, baru membawa ajaran Islam. Sedangkan ibu Rasulullah wafat sebelum memeluk Islam. Ayahnya wafat di ketika Rasulullah 2 bulan dalam perut. Berarti kedua orang tuanya kan mati kafir. Itu orang awam semuanya terpengaruh. Coba pun belajar bujur-bujur. Kedua orang tua Rasulullah hidup di zaman Fatrah.
zaman tatrah, zaman nggak ada hukum, ada jeda waktu antara Nabi Isa dengan Rasulullah, berapa jedanya? Nah, tidak ada hukum wafat atau wafat jar. Diangkat Nabi Isa ke atas langit, berapa Allah, selesai ajaran Nabi Isa. Terjadi kekosongan ajaran dan syariat. Nah, orang yang hidup di zaman itu namanya zaman tatrah, zaman tidak ada hukum dan Allah memaafi orang-orang yang hidup di zaman itu. Buka Quran, jujur, namanya zaman tatrah. Kecuali Nabi kita diutus menjadi Nabi dan Rasul, Abu Jahal gak beriman, Abu Lahab gak beriman, karena dia menemui Rasulullah membawa ajaran Islam. Bahkan dalam kitab An-Ni'matul Kubra disebutkan Nabi Isa itu Pak Ebe kawan menghidupkan orang wafat karena izin Allah. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang telah wafat, Rasulullah bisa nggak? Jelas bisa. Lalu dalam kitab An-Ni'matul Kubra Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul berdoa kepada Allah agar kedua orang tuanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ikami anakku utusan Allah, dapat kembali. Nabi Isa aja kau menghidupkan orang mati. Wah, ini kan nama gubernur bolehnya minta aja banyak pengikut. Ngurungnya jumpa ibu kakak itu bang, orang itu sudah oon kawa kita di oonnya, berarti kita nih oon kuadrat. Ulun cari nang oon lah, tak bagus kalau lah kata-kata itu daripada ulun kada bisa bang tahu yang berbunga-bunga ada biasa. Kalau oon itu tak lah dikit lah. Apa bedanya oon non bunga pak? Tak bagus oon lah. Pon. Nah ya enggak. Lah jaga iman kita, Islam kita jaga baik-baik. Itu nabi kita. Kenapa maka ada guru hadisnya hadisnya film pahami sama siapa? Bahwa abahku dan abahmu dalam neraka, baca hadisnya bujur-bujur, pahami bujur-bujur. Allah sudah membaca itu hadis dan belajar. Nah ini penting dalam kita nih. Maksud di situ pamanku itu Abu Jahal, Abu Lahab. Itu Pak Ibu maksud hadis itu. Kita kan kadang-kadang sering kalau Bapak Ibu ulun ngomong sama guru Sukri, abahku Sidin kena melahirkan ulun, iya abu ya abah ulun. Karena abah itu 3, orang tua itu 3, abu kasalas, abahmu itu 3 yang melahirkan kita. Mama pasti ada abah, ada ibu mama, ada baba, Siti Maryam. Yang kedua, anaknya jadi istri kita atau jadi suami kita, siapa? Mertua. Kemudian lagi yang mengajari kita siapa? Guru-guru kita, abah juga. Kada dipaksa, harus abah kita tuh abah kandung. Guru kita pun kita panggil bisa abah juga. Oh, memanggil Abu ya guru Sukri abah, guru Pahmi Zam dipanggil guru Sirin Abu ya. Abu ya itu abah ulun, mang ulun sayangi. Jangan sampai Abu Jahal tampar Sidin. Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham, gelarnya Abu Jahal. Nah, parah benar kalau. Nah inilah Bapak Ibu, kembali kita mainkan lagi logika. Ini main logika kita Pak Labulah. Makulul makna. Kenapa makulul makna? Kan tadi kan semua kitab suci, Quran sekarang ini. Ada lagi yang lain. Kepercaya kepada kitab suci dahulu. Nah,
yang berupa kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, habis sudah. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, habis. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, habis. Kenapa guru? Habis dah. Yang ada ini mempertahankan, tapi nggak ada yang hafal. Tidak bisa satu orang pun membuktikan keaslian, karena nggak ada yang hafal. Minta maaf lah, nggak ada menista agama orang di sini. Siapa yang bisa membuktikan keaslian? Sampai nang kopiah halus tidak ada hafal. Al-Quran dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga, kata Allah, yang memeliharanya. Ini dalam pemeliharaan Allah. Para ulama rata-rata hafal Quran 5 tahun dahulunya. Para ulama rata-rata hafal Quran. Turun-temurun dari masa Rasulullah, para sahabat hafal Quran. Sahabat menurunkan murid-muridnya hafal Quran. Terus sampai ke masa kita, banyak para penghafal Quran. Tapi catat baik-baik nang hadir. Kalau hanya sekedar hafal, tapi tidak mau mendalami dan menggali ilmu yang ada dalam Al-Quran, minta maaf, itu paling-paling hanya jadi imam. Ada kalau menggali, ini ayatnya masalahnya ini ayat ini turunnya di Mekah. Rasulullah waktu ini begini, dia tidak menguasai asbabun nuzul, sejarah turunnya ayat. Ayat ini begini, turunnya begini, Rasulullah dalam keadaan seperti ini. Semua ayat Al-Quran ada sejarah turun, namanya asbabun nuzul. Apabila kadang menguasai asbabun nuzul, salah mengarahkan ayat. Tapi kalau menguasai sejarah turunnya ayat, akan tepat sasaran ayat ini dipakai. Kenapa? Karena Quran dan hadis itu skenario, para pemainnya aja yang berubah. Diputar kembali sejarah itu oleh Allah, pelakunya aja, pemainnya aja yang berubah. Itu tuh penting. Contoh tayamum aja lah. Fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Quran. Apabila kalian menemui air, nggak ketemu air, cari dulu. Masa langsung diputuskan nggak ketemu air? Fa'ilam tajidu, jika kalian tidak menemukan air, berarti kayak apa caranya? Cari dulu. Kenapa maka di pesawat pakai tayamum? Kamu pakai bunyi, sembahyang pakai tayamum. Gimana hukumnya seperti itu? Ngalih guru di toilet pesawat kita bobo pakai ke spray. Ambil banyak, nah spray jeruk buati, selesai, jangan kada usah masuk ke dalam banyak telinga, selesai. Dimarahi orang guru dina, aduh saya punya alasan itu, siapa memarahi? Minum lawan banyu, bertayamum di jumpa pesawat. Nah, kaulah jarum berwudu, tapi apa syarat kedua enggak bisa. Kenapa? Karena kadang kau menghadap kiblat. Guru, kalau di hadapan ke kiblat pesawat tuh berapa kan kecepatannya? Keluar lintas jalur tabrakan, lain kapal laut. Di laut dia bisa tabrakan, apalagi di atas itu maring nggak ada umumnya. Iya, menghormati waktu. Itu Pak, setiap orang yang sembahyang di pesawat menghormati waktu. Tayamum nggak sah, kenapa? Kami pakai banyu. Yang kedua, andai kata bisa berwudu pakai spray tadi, dia tidak bisa menghadap kiblat. Syarat menghadap kiblat sah sembahyang. Hanya satu yang tidak boleh tidak menghadap kiblat, syiddatul khauf, perang.
aja Pak Ibu nang boleh kada menghadap kiblat waktu syiddatul khauf, ketika terjadi perang, sudah dipraktikkan semalam di sini. Nah, kemudian logikanya lagi, itu logika ngarannya Pak Ibu. Orang sekarang ini berdalil Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Catat, itu di zaman masa Rasulullah dan sahabat. Catat itu, catat itu kan di otak pun catat itu. Adalah Quran hadisnya. Nah, iya amin. Maulid Nabi adalah Quran hadisnya. Tahlilah adalah Quran hadisnya. Yasinan adalah Quran hadisnya. Ada Quran hadisnya. Kalau ada Quran hadisnya berarti nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, Quran hadis jadi sumber hukum di masa Rasulullah masih hidup. Catat di situ. Dan para sahabat waktu Rasulullah masih hidup. Masa Rasulullah dan masa sahabat di ketika Rasulullah masih hidup, dalilnya dua, Quran dan hadis. Selesai masa Rasulullah, wafatnya Rasulullah, muncul dua lagi dalil, qiyas dan ijma. Ini main logika dulu kita pagi ini, main logika dulu. Ayo. Jangan terpengaruh dengan salatul wahabi. Itu belajar agama instan. Quran hadis catat hanya terjadi masa Rasulullah dan sahabat. Mereka tidak belajar tentang sejarah jadi dibukukan ilmu fikih. Mereka tidak belajar sejarah tentang dibukukan ilmu tauhid. Mereka tidak belajar sejarah tentang dibukukan ilmu tasawuf. Mereka hanya tahu Quran hadis. Mereka ingin hidup di zaman Rasulullah, pindah ke zaman Rasulullah. Kalau ada, kenapa maka zaman Rasulullah hanya Quran hadis? Kasus yang terjadi di zaman Rasulullah, Rasulullah masih hidup, Jibril turun membawa ayat. Turun Jibril membawa ayat. Kejadian yang terjadi, Rasulullah adalah langsung memutuskan menunggu wahyu. Turun Jibril membawa ayat. Terselesaikan kasus yang terjadi dengan Rasulullah. Itulah zaman khairul qurun qarni Rasulullah. Paling baik masa aku, karena Jibril turun membawa ayat. Selama 22 tahun 22 hari, 13 tahun Rasulullah di Mekah, 10 tahun Rasulullah di Madinah, 13 tahun Rasulullah di Mekah, namanya ayat Makkiyah. 10 tahun Rasulullah di Madinah, namanya ayat Madaniyah. Itu dalam kitab tafsir dan usul tafsir. Orang pun kada belajar tafsir usul tafsir, ini Quran aja kalau nih. Ini penting Pak Ibu, ini penting. Terus lagi Bapak Ibu, ini logika, main logika. Wafat Rasulullah, pertanyaannya, ada lagi Jibril turun lah? Ada lagi Jibril turun? Stop. Sudah dihafal Quran itu. Rasulullah ummi, nggak bisa membaca, Rasulullah nggak bisa menulis, tapi Rasulullah langsung dibimbing oleh Allah. Makanya lepas dari nafsu, beliau itu wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Rasulullah itu berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa, melainkan dia Rasulullah itu wahyu yuha, wahyu yang disampaikan kepada dia, yang mengatakan ini Allah Ta'ala, bukan menunggu Quran. Nah, kembali lagi kita, makanya ulun tebelah pengajian sesat-sesat tuh, ulun pertanyaan pertama, hafal Quran kada punya? Selesai. Itu aja Bapak Ibu. Hafal Quran juz berapa? 5
karena pendapat liar semua nih. Wah ini pulang pakai peci, pulang kopiah merah putih. Apabila kada pakai kopiah merah putih, jadi kada sah sembahyang. Tuha sasat jenazah. Wah apa betul bah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta maaf nang hadirlah. Agama ni mentah salah Pak Ibu. Kita kan neraka. Agama ni kalau tak salah, tak neraka kita. Belum takutan. Sampai ulun ngomong seperti itu. Ada papa guru dulu masuk ke neraka. Tuh keputusan Allah sudah masuk neraka tuh. Semua keputusan Allah itu baik. Walaupun guru kita tuh masuk neraka, itu sudah kehendak Allah. Kehendak Allah tuh kada yang salahnya guru. Apabila kami masuk neraka guru, kami ridho aja. Berilah ulun. Beliau ini ulun melawani orang masuk neraka wani. Jahil kuatir ini. Kekerasan hati. Kenapa maka hubungannya kopiah putih, merah putih itu? Bilangnya kada merah putih, kada sah sembahyang. Islam ini bukan terpengaruh dengan simbol dan warna-warni. Islam itu ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Terus lagi Bapak Ibu, kembali lagi kita. Zaman Rasulullah tadi. Wafat Rasulullah, makanya Rasulullah itu kada bisa membaca, kada bisa menulis supaya, nah ini hikmahnya, Al-Quran itu bukan diasumsikan, dikira orang, diragu-ragukan orang dari Rasulullah, bukan dari Allah. Hikmahnya Rasulullah ummi, kada bisa membaca, kada bisa menulis, langsung bimbingan dari Allah. Quran itu langsung firman Allah, bukan buatan Rasulullah. Nabi itu menulis surat, dia ada tim khusus yang menuliskan surat. Nang ke raja Persia itu sahabat-sahabat Nabi itu. Yang menulis surat-surat itu para sahabat. Ada di Turki surat Rasulullah kepada Raja Persia. Nabi Bapak Ibu kada bisa menulis, dia kada bisa membaca, tapi bimbingan dari Allah. Ada juga orang tuh sekolah kada tinggi kada, tapi sukses. Siapa tuh menteri kelautan yang membom kapal, kada tinggi, kada sekolah, keberaniannya mengalahkan yang kena tinggi-tinggi, tapi diganti sayangnya, nah itu bang. Ada tinggi, kada sekolah orang, SMP tamat lah. SMA harap bahasa Inggris orangnya. Nah itu beliau diberi kelebihan. Nah kemudian wafat Rasulullah, apapun ayat yang turun Rasulullah terangkan. Nah keterangan Rasulullah itu jadi hadis. Apapun ayat yang turun dikerjakan Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu jadi hadis. Namanya hadisul aqwal, dari perbuatan perkataan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah namanya hadisul af'al, perbuatan Rasulullah. Ada lagi para sahabat melakukan Rasulullah diam, namanya hadis takrir, ketetapan Rasulullah, persetujuan Rasulullah. Buktinya waktu Rasulullah datang ke kota Madinah, Rasulullah itu dipuji oleh orang-orang Madinah, diam Rasulullah. Itu tanda Rasulullah setuju. Artinya Rasulullah itu dipuji sahabat, bukan Rasulullah minta puji. Pujian-pujian yang terjadi kepada Rasulullah itu adalah diam Rasulullah. Boleh, Rasulullah tidak pernah diam kalau itu salah. Dan kita kan diam, cari jalan aman. Rasulullah bunuh diri kada senang dipuji. Rasulullah adakah menolak dipuji orang? Allah Ta'ala aja memuji. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Rasulullah kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah.
walladzina ma'ahu, orang yang berserta Rasulullah itu sahabat, asyiddu 'alal kuffar, tegas dengan orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, kasih sayangan para sahabat itu sesama mereka. Artinya para sahabat itu Allah Ta'ala puji juga, mereka bakasih sayangannya luar biasa. Orang-orang yang bersama Rasulullah itu kasih sayangnya luar biasa. Tapi lawan orang kafir mereka tegas, kadang lawan orang kafir mereka tegas, kadang-kadang. Ini lawan orang pengenang ini kita mencium benar gak kepala. Sudah polemik habaib dan ulama berdiaman. Ini dan sanak seorang nah, ada terjadi polemik nah, ayo rangkul, ayo kita buka di forum. Apa permasalahannya supaya umat jangan bingung nah, kasihan umatnya Rasulullah nih nah, dibingungkan polemik nasab nih. Ayo bubuhannya ay, nang pina mancium kepala nang itu, tapi han lagi. Nah ada berkatnya juga kepalanya tuh. Pak Guru ini kasar. Berkat itu datangnya dari mana? Muka ada Tuhan Allah Ta'ala adalah berkat lah. Ada berkat. Kalau kada Tuhan Allah nggak ada berkat. Kalau kada berkiblat apa ngaranya hukum Allah kada akan ada berkat. Kalau kada menyentuh Rasulullah kada ada berkah. Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, hei batu Hajar Aswad ini, batu Hajar Aswad ini, andai katakan Rasulullah kada mengucap, aku dah dapat mengucap. Berebut orang tuh mengucap Hajar Aswad tuh berebut, padahal bakas mulut abahnya Idur, abahnya Hamid, abahnya Mahmudah atau mana tuh. Nah diingat ini bekas Rasulullah ini. Ayo rebutan, ingat Rasulullah ini mengucap nih. Ada dia lagi membantu di sini kucup itu ya. Nah kita teruskan lagi waktu nah lu ingat nah lima isyraq perak sudah nih isyraq. Bapak Ibu habis kalau masa Rasulullah wafat. Nah zaman sahabat melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Artinya bukan sahabat menentang Rasulullah, karena kasus yang terjadi berbeda dengan kasus yang terjadi di masa Rasulullah. Kalau kasus terjadi di masa Rasulullah, Jibril turun membawa ayat. Zaman sahabat kada ada lagi Jibril turun membawa ayat. Stop sudah, karena Nabi terakhir Rasulullah. La nabiyya ba'di, kada lagi Nabi setelah aku, kata Rasulullah. Nah, kada ada lagi Nabi. Kemudian terjadi kasus contoh Sayyidina Abu Bakar menumpas nabi-nabi palsu. Banyak ulama-ulama yang sahabat jadi ulama yang hafal Quran ikut berperang, mereka masa yang mulia. Karena rata-rata sahabat rata-rata hafal Quran, yang rata-rata hafal Quran ikut berperang. Ayo Pak, matian 70 penghafal Quran wafat waktu perang berkecamuk memberantas nabi-nabi palsu. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab punya pemikiran yang diberi Allah ilham, karena Umar bin Khattab bukan nabi. Kalau nabi itu kan wahyu, kalau lain pada nabi ilham, ilhamnya sahabat. Kumpulkan Quran. Kan ada hadis Nabi menyuruh mengumpulkan Quran, nggak ada. Kumpulkan Quran. Gimana generasi setelah kita kalau Al-Quran tidak dikumpulkan? Itu namanya perintah Umar bin Khattab memohon kepada khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sempat menolak, tidak ada isyarat dari Rasulullah. Wahai Sayyidina Umar, apa kata Umar bin Khattab? Ni'matu bid'atu hadhi, ini bid'ah yang baik, ujar Umar bin Khattab. Diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Coba jakannya sahabat itu Umar bin Khattab ada seperti itu. Sampai zaman kita Quran kada dikumpulkan, dipalsuakan orang. Bapak Ibu, mungkin sini dulu cukup aja udah membukain pulang. Logika terus lah, maaf lah, logika terus dahulu kita lah. Ada apa kalau pengajian kita nih, logika terus supaya ini sejarah.
Nah, insya Allah minggu depan kita pulang, kita sambung. Mudahan panjang umur semua, Bapak Ibu sehat, kabul hajat minggu depan insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wa jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.